Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas akuntansi manajemen tentang informasi akuntansi diferensial. Konsep akuntansi diferensial. Akuntansi diferensial adalah informasi akuntansi yang menyajikan perbedaan dalam aktiva, pendapatan, dan biaya antara alternatif tindakan tertentu dengan alternatif tindakan lain. Informasi ini digunakan dalam pengambilan keputusan untuk membandingkan konsekuensi keuangan dari berbagai pilihan yang tersedia. Pendapatan diferensial adalah selisih antara pendapatan yang dihasilkan dari satu alternatif tindakan dengan pendapatan yang dihasilkan dari alternatif tindakan lainnya. Misalnya nih, ada sebuah toko pakaian memutuskan untuk memberikan diskon khusus selama musim liburan. Pendapatan tambahan yang dihasilkan dari peningkatan penjualan selama periode diskon tersebut akan menjadi pendapatan diferensial. Kemudian, biaya diferensial. Biaya diferensial adalah perbedaan biaya antara dua atau lebih keputusan dalam sebuah perusahaan. Misalnya nih, ada sebuah restoran yang mempertimbangkan untuk menggunakan bahan baku organik yang lebih mahal daripada bahan baku konvensional. Perbedaan antara biaya bahan baku organik dengan biaya bahan baku konvensional ini akan menjadi biaya diferensial dari perusahaan tersebut. Selanjutnya, materi tentang biaya relevan dengan biaya tambahan. Biaya relevan adalah biaya keuangan yang terkait dengan suatu keputusan bisnis. Biaya ini yang penting dalam pengambilan keputusan yang lebih cerdas secara finansial. Biaya relevan mengacu pada biaya masa depan yang berbeda di antara alternatif tindakan yang berbeda. Beberapa contoh biaya relevan meliputi biaya produksi tambahan yang timbul akibat pengambilan suatu keputusan, biaya pengganti aset yang usang, biaya perawatan yang dan perbaikan yang diperlukan, atau biaya bahan baku yang berbeda antara alternatif produksi. Penting untuk mempertimbangkan biaya relevan dalam pengambilan keputusan bisnis karena dapat membantu dalam mengevaluasi konsekuensi keuangan dari berbagai alternatif tindakan yang tersedia. Kedua, biaya tambahan juga dikenal sebagai instrumental cost atau biaya diferensial. Merujuk pada perubahan total biaya yang terjadi akibat produksi unit tambahan suatu produk atau jasa. Ini adalah biaya yang terkait dengan satu unit produksi tambahan. Biaya tambahan dapat mengacu biaya variabel dan biaya tetap yang berubah sebagai akibat dari keputusan tertentu. Dalam pengambilan keputusan, perhitungan biaya tambahan penting untuk menentukan perubahan biaya yang akan dikeluarkan jika produksi diperluas atau tindakan lainnya diambil. Contoh, biaya tambahan adalah biaya bahan baku tambahan yang diperlukan untuk menghasilkan satu unit produk tambahan, biaya tenaga kerja tambahan yang dibutuhkan, atau biaya overhead tambahan yang timbul akibat peningkatan produksi. Biaya kesempatan adalah nilai dari alternatif terbaik yang dikorbankan ketika seseorang membuat pilihan tertentu. Sebagai contoh, biaya kesempatan mengacu kepada pendapatan yang hilang ketika seseorang lebih memilih untuk bersekolah dibandingkan bekerja, atau waktu yang terbuang ketika lebih memilih untuk menonton film daripada belajar. Ini mencakup apa yang harus dikeluarkan baik dalam bentuk uang maupun sumber daya lainnya untuk memilih suatu opsi daripada yang lain. Biaya terhindarkan atau avoidable cost adalah biaya yang tidak dikeluarkan jika aktivitas tidak dilakukan. Dengan kata lain, perusahaan dapat menghindari biaya jika tidak memproduksi barang atau jasa. Misalnya, biaya bahan yang masuk ke barang jadi adalah biaya yang dapat dihindari. Memiliki strategi bisnis merupakan kepentingan terbaik semua perusahaan agar sebagian besar biaya dapat dihindari.
bisnis dapat melakukan analisis biaya perusahaan dan menentukan bagaimana mentransfer biaya yang tidak dapat dihindari ke biaya yang dapat dihindari. Manfaatnya adalah pada saat kesulitan keuangan, perusahaan atau bisnis dapat beradaptasi dengan cepat dengan membuang biaya yang dapat dihindari. Hal ini memerlukan perampingan kelompok produk, peningkatan efisiensi, dan negosiasi sewa jangka pendek untuk bangunan atau sewa jangka pendek dengan pemasok. Baik, selanjutnya biaya tak terhindar. Biaya tak terhindar adalah biaya yang akan tetap terjadi meskipun suatu aktivitas atau keputusan tidak dilakukan. Contohnya seperti sewa gedung, asuransi, dan gaji yang harus dibayar. Biaya tak terhindar harus diabaikan dalam pengambilan keputusan karena tidak mempengaruhi alternatif tindakan yang sedang dipertimbangkan. Selanjutnya, biaya tenggelam. Biaya tenggelam adalah biaya isolasi yang telah terbukti dengan keputusan yang sedang dipertimbangkan. Biaya ini merupakan pengeluaran yang telah dikeluarkan untuk suatu proyek atau aktivitas tertentu, namun tidak akan dapat diperoleh kembali jika proyek tersebut jika sebuah perusahaan yang menghabiskan dana besar untuk mengembangkan produk baru, tetapi setelah dievaluasi lebih lanjut, produk tersebut ternyata tidak memberikan keuntungan. Meskipun biaya pengembangan sudah terjadi, keputusan untuk menghentikan proyek tersebut tidak akan mempengaruhi jumlah uang yang telah dikeluarkan sebelumnya. Dalam pengambilan keputusan, manajemen penting untuk memahami bahwa biaya tenggelam tidak harus dipertimbangkan. Manajemen harus fokus pada biaya yang relevan yang dapat mempengaruhi keputusan saat ini dan masa depan. Dengan memahami konsep biaya tenggelam, perusahaan dapat menghindari keputusan yang harus didasari investasi masa lalu tanpa mempertimbangkan potensi keuntungan di masa yang akan mendatang. Jadi sekarang saya akan membacakan tentang pengambilan keputusan khusus. Apa sih itu pengambilan keputusan khusus? Pengambilan keputusan khusus adalah proses di mana seorang manajer atau pemimpin suatu perusahaan mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan rutinitas mereka atau kegiatan mereka sehari-hari. Nah, pengambilan keputusan khusus ini ada beberapa aspek. Yang pertama itu menerima atau menolak pesanan khusus. Nah, menerima atau menolak pesanan khusus ini contohnya itu misal suatu perusahaan kue ulang tahun nih. Nah, perusahaan ini dapat pesanan khusus untuk kue ulang tahun yang dimana bahan-bahan atau pembuatan kuenya itu yang rumit gitu, memerlukan bahan-bahan yang nggak ada di perusahaan mereka. Nah, manajer ini harus memutuskan apakah mereka mau mengambil pesanan ini, sedangkan bahan-bahan itu yang kayak mereka nggak pernah buat gitu, nggak pernah mendesain kue ini. Jadi seorang manajer itu harus buat keputusan apa mau ngambil pesanan ini atau enggak gitu. Yang kedua ada menambah atau meniadakan jenis produk atau departemen. Misalnya sebuah toko pakaian nih sedang mempertimbangkan untuk menambahkan aksesoris di toko mereka gitu. Manajer harus mengambil keputusan apakah menambah departemen baru ini berdasarkan analisis pasar, keuntungan potensial, dan kebutuhan pelanggan itu bisa mendatangkan keuntungan nggak sih bagi toko mereka gitu. Seorang manajer itu harus bisa memutuskan apakah keputusan yang diambil ini bisa menguntungkan bagi perusahaan mereka. Di sini akan menyampaikan materi tentang pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang ketiga yaitu membuat sendiri atau membeli. Jika perusahaan dihadapkan pada suatu pilihan membuat sendiri pembantu proses produksi jika kapasitas produksi perusahaan cukup tersedia, atau justru membeli dari luar bahan pembantu proses produksi, maka diperlukan analisis pendapatan biaya dan diferensial. Misalnya, sebuah toko mempertimbangkan antara membuat sendiri atau membeli bahan produk.
Manajer harus melihat jika membuat sendiri apakah bahan produksi tersedia cukup dan jika membeli dari luar dikenai biaya tambahan atau biaya produksi akan bertambah. Yang keempat yaitu menjual atau memproses lebih hasil produksi. Ada kalanya perusahaan dihadapkan pada alternatif menjual barang setengah jadi atau melanjutkan untuk diproses menjadi barang jadi. Di sini juga diperlukan analisis terhadap biaya relevan. Misalnya, sebuah perusahaan konveksi dihadapkan pilihan antara menjual barang setengah jadi seperti kain atau melanjutkan proses produksi menjadi pakaian atau yang lainnya. Itu memerlukan analisis biaya agar manajer dapat mengambil keputusan yang tepat. Konsep dasar informasi akuntansi pertanggungjawaban. Informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan informasi biaya, pendapatan, dan aktiva yang dihubungkan dengan manajer yang bertanggung jawab terhadap pusat pertanggungjawaban tertentu. Nah, dari informasi ini, kita dapat menganalisis prestasi manajer dan memotivasi manajer untuk melaksanakan rencana yang dituangkan dalam anggaran-anggaran tertentu. Nah, dengan demikian, manajer yang memiliki wewenang atas hal itu dapat dimintai pertanggungjawabannya, seperti dalam hal biaya, aktiva, dan pendapatan yang sesuai dengan wewenangnya. Penggolongan biaya dalam informasi akuntansi pertanggungjawaban dibagi menjadi dua, ada biaya terkendalikan dan biaya tak terkendalikan, di mana biaya terkendalikan merupakan biaya yang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh manajer suatu pusat pertanggungjawaban dalam jangka waktu tertentu. Ini adalah biaya variabel yang mungkin berubah tergantung pada frekuensi atau kebutuhan bisnis. Biaya-biaya ini dapat ditelusuri kembali ke item tertentu, divisi, atau operasi perusahaan. Beberapa contoh biaya ini termasuk gaji, material, sumbangan, bonus, biaya hukum, dan lain-lain. Biaya-biaya tersebut dikeluarkan secara terencana dan bertahap sehingga memudahkan manajemen untuk menetapkan target yang sesuai dan mengelola aliran uang yang keluar dibandingkan dengan pendapatan yang masuk. Selanjutnya, biaya tak terkendalikan adalah biaya yang tidak dapat dipengaruhi secara signifikan oleh manajer suatu pusat pertanggungjawaban dan dalam jangka waktu tertentu. Ini merupakan pengeluaran yang akan selalu ada apapun kebutuhan perusahaan. Manajemen mengalokasikan biaya ke seluruh departemen dan unit yang membentuk bisnis. Penyusutan, asuransi, overhead administrasi, dan sewa hanyalah beberapa contoh jenis biaya yang biaya tersebut. Biaya-biaya tersebut terkadang tidak bergantung pada sifat pekerjaan yang dilakukan di dalam suatu perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.